Al-Mudaththir. Bagaimana nih? Jadi katanya yang pertama turun tapi kok bisa ada keterangan lain dari sahabat yang seolah-olah bertentangan. Yang pertama turun adalah surat Al-Mudaththir. Seolah-olah bertentangan, padahal tidak bertentangan. Nah, ternyata dijelaskan oleh para ulama. Ya, betul. Surat yang pertama turun secara utuh adalah Al-Mudaththir, saudara. Jadi kalau bicara ayat yang pertama turun Al-Alaq, Iqra, ayat 1 sampai ayat ke-5. Itu bicara ayatnya. Tapi kalau bicara suratnya awal sampai akhir, yang turun secara utuh pertama kali surat Al-Mudaththir. Jadi tartib pertama awaliyahnya bukan awaliyah mutlaqah. Kalau bicara pertama turun secara mutlak tetap Iqra bismillahirrahmanirrahim sampai ayat ke-5. Tapi kalau bicara yang pertama kali turun secara sempurna surat adalah Al-Mudaththir, saudara. Kira-kira jelas atau tidak? Nah, kemudian penjelasan kedua dari ulama. Apa penjelasan? Bagaimana nih mengkompromikan antara dua keterangan yang berbeda? Keterangan riwayat Sayyidatuna Aisyah mengatakan surat pertama turun adalah Iqra. Kemudian keterangan tadi sahabat yang lain sahih juga hadisnya pertama turun ayyuhal mudaththir. Ya, yang pertama turun maksudnya ayat ayyuhal mudaththir itu adalah pertama kali turun fi sya'nir risalah. Sedangkan fi nubuwah yang pertama kali turun Iqra. Maksudnya apa, Beb? Saya jelaskan, perhatikan baik-baik. Beda antara nabi dengan rasul nanti akan dibahas. Nabi itu dapat wahyu, seorang laki-laki merdeka dapat wahyu dari Allah. Itu namanya nabi, dapat wahyu dari Allah. Mau disuruh nyampaikan wahyunya atau enggak, mau disuruh ngajak orang atau enggak, itu disebut orang yang dapat wahyu itu disebut nabi. Rasul, yang namanya rasul udah pasti nabi. Tapi yang namanya nabi belum tentu rasul. Kenapa? Karena kalau rasul bukan sekedar dapat wahyu, tapi dia diperintahkan untuk menyampaikan. Rasul, utusan Allah, diperintahkan untuk menyampaikan kepada hamba-hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ketika Nabi umur 40 tahun di Gua Hira, itu yang turun saat itu belum risalah, tapi baru nubuwah. Yang turun baru kenabian. Allah mengutus baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menurunkan kepadanya wahyu sehingga Nabi Muhammad menjadi nabi saat itu. Tapi belum ada perintah buat menyampaikan saat itu, baru jadi nabi. Begitu turun ya ayyuhal mudaththir, itu ayat yang pertama turun fi sya'nir risalah. Nah, ketika itu Nabi Muhammad bukan hanya sekedar nabi, tapi Nabi Muhammad juga menjadi rasul. Kira-kira jelas atau tidak? Jadi kalau wahyu secara mutlak yang pertama turun di Iqra. Tapi kalau wahyu yang turun fi sya'nir risalah, menjelaskan bahwa Nabi sudah menjadi rasul yang wajib untuk menyampaikan, maka yang pertama turun adalah ya ayyuhal mudaththir. Nah, para ulama semua ketika ngarang kitab, mereka mencantumkan di awal kitabnya Bismillahirrahmanirrahim. Apa alasannya? Tadi yang pertama, karena ngikutin Al-Quran. Ngikutinnya secara apa? Bukan secara turunnya. Karena yang turun pertama bukan Bismillahirrahmanirrahim. Yang turun pertama adalah Iqra. Tapi ngikutin Al-Quran secara urutannya di mushaf. Walaupun kalau kita buka kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran karya Imam Suyuti, begitu pula Zubdatul Itqan yang ditulis oleh Abu Yasin Muhammad, atau Al-Qaid Al-Asasiyah fi Ulumil Quran, ada juga pendapat, tapi bukan pendapat kuat. Pendapat yang mengatakan ayat yang pertama turun Bismillahirrahmanirrahim. Ada pendapat itu ya ikhwan. Ada juga pendapat yang mengatakan ayat pertama turun Al-Fatihah. Ada pendapat itu ada. Tapi pendapat yang paling kuat, yang pertama turun adalah Iqra bismi rabbikal ladzi. Kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Faham atau tidak? Nah, jadi itu yang pertama alasannya. Kenapa? Memulai dengan basmalah, iqtidaan bil kitabil aziz, tartiban dan nuzulan. Kemudian yang kedua, amalan bima jaa 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam. Kullu amrin dhi balin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fa huwa adta' ay naqisun wa qalilul barakah wal khair. Nah, yang kedua alasannya apa? Alasan diturun pertama memulai nazamnya dengan bismillah.
mengamalkan hadisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi ngomong dalam hadisnya, kullu amrin dzibalin la yubda'u fi bismillahirrahmanirrahim fa huwa adha. Setiap perkara yang dzibalin ini ayuhtammu bihi syar'an, yang mendapat perhatian dari syariat, itu artinya dzibalin. Yuhtammu bihi syar'an, yang mendapat perhatian dari syariat. Menurut syariat ini hal yang layak untuk diperhatikan, yang terhormat, yang layak untuk diperhatikan. Nah, maka la yubda'u fi bismillah, perkara-perkara tersebut yang penting kalau nggak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim maka fahuwa adha, maka dia terputus. Maksudnya terputus dari keberkahan, kurang berkah, berkahnya dikit, qalilul barakah, qalilul khair, kebaikan jadi dikit. Makanya kita mulai segala sesuatu yang penting, jangan lupa kita mulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Tapi mesti cerdas juga. Ini saya sering sampaikan, ini hampir setiap pembukaan pengajian saya selalu sampaikan. Ya, bukan berarti segala hal kita mulai dengan bismillah, enggak. Bismillah itu pengucapannya punya hukum yang dirinci oleh ulama. Ada kalanya mengucapkan bismillah wajib. Kapan mengucapkan bismillah wajib? Kapan mengucapkan bismillah wajib? Ayo, siapa yang tahu kapan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim hukumnya wajib? Fatihah kapan? Ketika dalam mazhab Syafi'i hukumnya wajib mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Kalau orang sholat dalam mazhab Syafi'i nggak pakai bismillah, batal atau tidak? Batal. Tapi ya kalau kita di Masjidil Haram atau di tempat yang orangnya heterogen dari berbagai macam mazhab, jangan kagetan karena ada mazhab lain yang nggak mewajibkan bismillahirrahmanirrahim seperti mazhab Malik, mazhab Imam Ahmad bin Hanbal itu nggak mewajibkan. Nah, jangan kagetan kita. Masjidil Haram itu begitu sholat imamnya nggak baca bismillah, teriak-teriak, batal. Ini nggak ngaji di Darul Mustafa nih. Orang ini itu khilaf ulama. Tapi dalam mazhab Syafi'i nggak baca bismillah sholatnya batal. Jelas atau tidak? Itu wajib. Berarti ada kalanya bismillah hukumnya wajib. Ada kalanya bismillah hukumnya sunnah. Kapan sunnah? Ada asal. Ini asli gini. Sunnah baca bismillah dalam segala hal yang penting, yang baik, yang dianggap baik oleh syariat, dianggap penting oleh syariat. Contoh, kapan? Mau makan baik atau tidak? Baik. Baca bismillahirrahmanirrahim, sunnah kita. Ya, mau masuk masjid, baca bismillahirrahmanirrahim. Mau nulis kitab, nulis buku, nulis surat, baca bismillahirrahmanirrahim. Hukumnya apa? Sunnah. Ada kalanya baca bismillah hukumnya makruh. Kapan baca bismillah hukumnya makruh? Makruh artinya apa makruh? Kalau dilakukan tidak dapat dosa, ditinggalkan dapat pahala. Dilakukan tidak dosa, ditinggalkan dapat pahala. Ada kalanya baca bismillah makruh tuh, justru kalau yang ditinggalin itu bismillah, ente dia tinggalin, nggak baca bismillah sekarang, malah dapat pahala. Kapan baca bismillah hukumnya makruh? Ketika mau melakukan sesuatu yang makruh. Contoh, merokok. Taruh merokok makruh. Walaupun banyak juga yang bilang merokok haram, termasuk guru saya Syekhna Muhammad Mishri Asy-Syanqiti, guru usul fikih saya dulu ketika di Al-Ahqaf University, ulama besar, alim kabir, madhabnya Maliki beliau. Begitu juga Syekh Muhammad Sa'id Asy-Syanqiti, guru saya mengajar Al-Alfiyah bin Malik ketika saya di Al-Ahqaf. Beliau berpendapat, kata beliau, kalau melihat sekarang bagaimana kedokteran sudah menyingkap bahayanya rokok, betapa besarnya daya rusak rokok, sampai di tukang rokok yang dagang rokok pun diwajibin buat majang bahayanya rokok, ya kan? Satu-satunya barang dagangan yang dipromosiinnya ditampilin bahayanya, tapi tetap laku. Betul apa kagak? Betul apa kagak? Coba ente ada dagangan lain, ente dagang makanan misalkan, ente buka restoran, ya. Di dalam restoran itu ente pajang segede-gedenya gambar paru-paru udah hitam. Kira-kira orang mau makan bakal nggak di situ? Agak mau. Gambar gigi udah jebol, tenggorokan bolong. Lah rokok udah dipajang, terang-terangan tuh dipajang.
Tetep aja kagak ngaruh, makin nikmat malah saudara.